Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan program Sapaan Berkat Jemaat Gemim Peniel Tuna Wonasa. Saya percaya dimanapun saudara-saudara berada saat ini, kasih Yesus Kristus selalu menyapa, menyertai, dan memberkati kehidupan saudara-saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa pencipta dan pemelihara kehidupan. Terima kasih atas tuntunan dan pemeliharaanmu ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya itu bukan karena kuat, hebat, dan gagahnya kami, tetapi semata-mata karena kasih sayang Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, maka biarlah Roh Kudus menuntun setiap kami, dan hikmat Tuhan tercurah atas kami semua, untuk kami mengerti apa maksud firman-Mu, dan dengan taat dan setia melakukannya dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di saat ini dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 dengan perikop hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang menyaksikan program Sapaan Berkat ini, kita mungkin punya apa yang namanya disebut KTP atau kartu tanda penduduk. Di KTP itu diterangkan tentang identitas kita, mulai dari nama, alamat, pekerjaan, golongan darah, dan lain sebagainya. Dan di situ juga diterangkan tentang agama kita. Nah, tentu kita sebagai umat percaya, di KTP kita tertera dengan jelas agama kita, yaitu Kristen. Nah, saudara-saudara, sampai di situ tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah dalam kehidupan sehari-hari ada yang mengatakan dia orang Kristen, tetapi dia cuma Kristen KTP. Nah, ini pergumulan gereja, saudara-saudara. Bagaimana kehidupan orang Kristen benar-benar mampu memaknai kehidupan kekristenannya dengan baik. Sehingga dia tidak hanya disebut sebagai Kristen KTP saja, tetapi benar-benar Kristen yang sejati. Bacaan firman Tuhan kita saat ini dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 menerangkan tentang bagaimana kehidupan seorang Kristen. Rasul Petrus memulainya dengan mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kehidupan orang Kristen adalah yang pertama, kehidupan yang berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Dan
doa menggambarkan hubungan seorang dengan Tuhan. Jadi ketika dia berdoa, dia sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dia membangun keintiman dengan Tuhan. Dan ketika dia berdoa, dia dituntun dalam Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang kedua, saudara-saudaraku, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang mengasihi. Ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kasih menutupi sekali dosa bukan berarti orang umat Kristen menutupi kesalahan. Tetapi bagaimana seorang Kristen mampu mengampuni seorang akan yang lain. Seberapa besar dosa orang tersebut, seberapa besar kesalahan orang tersebut, seorang Kristen mampu mengampuni setiap kesalahannya. Seorang mampu melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepadanya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang melayani. Di ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita ini satu tubuh, saudara-saudaraku. Oleh karena itu kita harus tetap melayani. Bukan soal torang pimpin ibadah, torang naik mimbar, torang berdoa, torang pimpin pujian. Tetapi bagaimana kesaksian hidup kita. Ketika kita dapat memberi minum kepada yang haus, ketika kita dapat memberi makan kepada yang sedang lapar, maka disitulah pelayanan kita, disitulah pelayanan kita yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita percaya bahwa kehidupan kekristenan kita akan senantiasa dituntun oleh Tuhan, bagaimana kita berdoa, mengasihi, dan melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam hidup kekristenan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menuntun kami semua. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang hidup tetap berdoa, mengasihi, dan melayani Tuhan. Tolonglah kami dengan taat dan setia melakukan setiap kebenaran firman-Mu di kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian program Sapaan Berkat untuk edisi hari ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua.